Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita bertemu dan akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita belum lama kita meninggalkan Natal 2020, masih banyak lagu-lagu Natal, firman-firman Tuhan tentang Natal. Dan hari ini saya rindu membahas tentang salah satu peristiwa Natal yang sangat memberkati hidup saya, yaitu di Matius 2. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 1 sebetulnya sampai yang ke-12. Tapi saya akan bacakan saja ayat yang ke-6 buat saudara. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat ini sudah ditulis di dalam Mika 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sudah beratus-ratus tahun sebelumnya, Mika sudah menubuatkan tentang lahirnya seorang juru selamat di Betlehem. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada peristiwa penting yang ada di Alkitab. Karena waktu itu kalau saudara lihat di perikop atasnya, itu tertulis orang-orang Majus dari timur. Ini menarik sekali, kenapa? Karena orang-orang Majus dari timur ini banyak orang memperkirakan dia dari timur, yaitu Persia. Kalau sekarang ini Persia itu Iran gitu ya. Luar biasanya ini orang Majus ini dari Persia ke Bethlehem. Kalau Bapak Ibu lihat di googling atau di Google Map gitu ya, perjalanan dari Persia ke Bethlehem itu memakan waktu 2.386 km. Kalau dengan sekarang, jalan tol yang luar biasa ini menempuh waktu sekitar 29 jam. Kalau saya bayangkan, belum ada jalan tol, dan dulu naiknya unta, berarti mungkin bisa berbulan-bulan. Jadi, orang Majus ini luar biasa. Coba kita lihat apa sih yang dia persembahkan kepada Tuhan. Hari Natal biasanya banyak orang yang berdoa, Tuhan aku mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih yang diberikan dari orang Majus ini. Coba kita lihat ayat yang 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka, orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Dianya besar, yaitu Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, jadi sudah dipersiapkan. Mereka mempersembahkan harta bendanya. Berarti orang Majus ini orang kaya yang mengasihi Tuhan. Orang kaya yang mencintai Tuhan. Orang kaya yang hidupnya memikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur itu pada zaman itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang berharga. Emas itu di mana-mana sampai sekarang pun harganya mahal. Kemenyan dan mur artinya masing-masing ya saudara ya. Nanti suatu saat kita akan belajar sama-sama. Tapi yang saya bahas yaitu bahwa orang Majus ini dia mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya membaca ayat ini, saya ingat di dalam Roma 12. Saudara, Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu apa toh? Kalau Roma berkata bahwa persembahan yang terbaik itu mempersembahkan hidup kita, tubuh itu terdiri atas, kalau saya boleh berkata, seluruh hidup kita ini apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Bahkan karakter kita, saudara, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Berapa banyak kita berkata, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, tapi maaf, karakter kita tidak berubah. Orang yang keras tetap keras. Orang yang mempertahankan pendapatnya tidak bisa diubah, tidak bisa diubah. Saya termasuk orang yang cukup keras, Bapak Ibu, karena saya orang dominan. Tapi saya bersyukur berkomunitas dengan banyak teman-teman yang baik. Saya sering diperingatkan juga. Mereka beberapa waktu ada seorang teman berkata, Pak Freddy, ada yang salah. Bisa, menurut Pak Freddy gimana? Saya begitu menerima sesuatu saran ini, langsung saya lihat, iya ya, ini bisa menimbulkan interpretasi lain. Saya langsung bisa menerima dan saya ubah. Bapak Ibu, kita tidak bisa mempertahankan ego kita. Aku iki ya seperti ini, ngene ya ngene. Ora iso Bapak Ibu, tidak bisa. Aku ini seperti ini, ya seperti ini. Aku ini orang keras, ya orang keras. Ini kita tidak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Orang yang seperti orang Majus ini mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Dia rindu, Tuhan, apa yang ada dalam hidupku, ku persembahkan kepadamu. Apa saudara? Karakter kita. Maaf, kita yang keras harus berubah. Minta Tuhan tolong berikan aku hati yang lembut. Kita yang malas harus berubah. Hari-hari ini orang malas tidak bisa makan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus berubah. Kita tidak bisa berkata Tuhan sanggup memberikan berkatnya dengan luar biasa. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Jadi karakter kita harus berubah, bertumbuh. Setiap kita harus mengalami pertumbuhan karakter di hadapan Tuhan. Orang Majus ini contoh yang luar biasa. Supaya kita teringat bahwa ketika kita rindu mempersembahkan yang terbaik, tidak cuma lip service, tidak cuma maaf omong-omong doang, omong-omong tok bahasa Jawanya, tapi kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, karakterku kuserahkan kepadamu. Aku yang keras Tuhan, aku yang tidak bisa ditegur orang lain, aku mau persembahkan kepada Engkau. Aku yang hidupku yang hari-hari ini penuh dengan, saudara, kita kata-kata kita nyelekit, penuh kepahitan. Tuhan, ku serahkan kepahitanku kepada Engkau. Aku mau berubah dalam nama Yesus. Saudara, apalagi dalam hidupmu karaktermu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Biar itu yang terbaik dari hidupmu, serahkan kepada Dia. Sekali lagi, kalau engkau mempersembahkan karakter yang sudah bertumbuh, engkau akan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang dekat dengan engkau, coba saudara cek. Orang yang dekat dengan kita, dia omongannya semakin jelek, negatif, atau semakin positif. Itu saudara bisa cek. Aku enak ya ketemu dengan Pak Freddy. Kok omongannya positif, memberkati. Atau sebaliknya, wah ketemu Pak Freddy ini, aku pinginnya ngomongin negatif terus. Aku bosen nih ketemu dengan dia. Omongannya penuh dengan kepahitan. Nah saudara, kita bisa cek. Mari cek diri kita. Apa yang kita katakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lakukan, tindakan apa yang saudara lakukan, harus sesuai dengan karakter-karakter Kristus. Bukankah itu yang Tuhan mau? Biar Natal itu adalah satu persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bahasa King James Version aja tertulis sacrifice, saudara. Berkorban, berani
Tuhan, aku tidak mau lagi marah. Aku mau merendahkan hatiku. Aku mau berkorban. Kepada siapa? Mungkin kepada pasanganmu, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anakmu, kepada teman pelayananmu, kepada orang-orang dekatmu. Itu namanya mempersembahkan korban sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, mari persembahkan yang terbaik pada tahun baru ini. Indah sekali untuk kita mengawalinya. Tuhan Yesus memberkati.